cewek cowok. Sinyal reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo kian kencang. Berdasarkan kebiasaan Presiden Joko Widodo, reshuffle diumumkan pada hari Rabu, khususnya Rabu Pon. Terhitung sejak menjabat, dalam 7 kali melakukan reshuffle kabinet, Jokowi mengumumkan 3 diantaranya tepat pada hari Rabu Pon. Dalam wawancara eksklusif dengan BTV, Presiden menegaskan bahwa reshuffle dilakukan dengan perhitungan dan dengan beberapa pertimbangan. Di reshuffle ini kan biasa kita melakukan itu dengan perhitungan, dengan kalkulasi, melihat kinerja, performa dari kementerian dan lembaga, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat. Juga ada sisi politiknya, dikit-dikit biasanya, bumbu-bumbunya di situ. Jadi masalah kapan ya ditunggu saja. Bahkan Presiden juga menanggapi soal pertemuannya dengan sejumlah ketua partai politik. Saya ketemu dengan ketua-ketua partai, saya kira sebuah hal yang rutin untuk berkomunikasi dalam banyak hal. Bukan hanya untuk masalah Bukan hanya urusan reshuffle. Meski Jokowi kerap memberi sinyal reshuffle kabinet, namun sejumlah menteri mengaku tidak tahu mengenai perombakan kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin ini. Kalau di luar ada itu ya saya tidak tahu, itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah presiden. Gimana Pak? Apa ini? Yang soal politiknya? Oh, politik nanti aja, tunggu hari Rabu. Saya malah tidak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu karena saya menterinya ngurus investasi, tiap hari mikirin investasi, sampai isu-isu itu saya nggak dengar ya. Isu perombakan kabinet Indonesia Maju ini memang menguat sudah dari beberapa pekan terakhir. Namun, tak ada keterangan pasti kapan dan siapa menteri yang akan digeser. Dan kembali, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk menunggu. Lantas, apakah hari ini, 1 Februari 2023, yang merupakan hari Rabu Pon, menjadi momen penentu yang ditunggu itu? Tim Liputan, B-Universe. Sinyal Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus bergulir. Terlebih hari ini adalah hari Rabu Pon. Hari yang menjadi kebiasaan Presiden Joko Widodo dalam mengumumkan perombakan kabinetnya. Tapi sebenarnya apa makna di balik sinyal reshuffle ini? Kita akan membahasnya atau membacanya bersama dengan Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih Mas Adi telah bergabung bersama kami. Mas Adi, kalau kita lihat ya terkait dengan reshuffle ini, sinyalnya begitu kencang pekan ini. Sering sekali dilontarkan oleh Presiden, bahkan sinyal ini ada 3-4 kali atau 5 kali selalu keluar, tersirat sedikit yang dikatakan oleh Presiden. Tapi Anda membacanya terkait dengan sinyal reshuffle ini seperti apa, Mas Adi? Kalau saya membaca secara umum ada 3 tanda-tanda alam bahwa soal reshuffle itu sangat mungkin dilakukan oleh Jokowi. Pertama itu Surya Paloh itu diundang oleh Jokowi ke istana. Biasanya kan tradisi politiknya kalau ada reshuffle, elit-elit partai, ketua-ketua umum partai yang disinyalir akan dilakukan reshuffle, itu dikomunikasikan kepada elit mereka. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, dalam sejumlah rapat terbatas misalnya, menteri-menteri dari Nasdem itu kan diberitakan tidak diundang. Misalnya waktu rapat dengan Zulkifli Hasan ataupun dengan Bulog, Menteri Pertanian tidak diundang. Bahkan dalam rapat terbatas juga, Menteri Lingkungan Hidup tidak diundang. Itu adalah tanda alam yang kedua. Tanda alam yang ketiga, Jokowi itu jarang-jarang mau bicara tentang reshuffle secara terbuka kepada media. Biasanya Jokowi itu selalu menyembunyikan jawaban-jawabannya ketika ditanya tentang reshuffle dan apa alasan reshuffle. Nah, beberapa hari ini misalnya kita melihat bagaimana statement Presiden soal reshuffle itu sangat mungkin dari statement-statement yang diungkapkan kepada publik. Itu yang saya sebut sebagai tanda-tanda alam bahwa Jokowi sangat mungkin melakukan reshuffle. Cuman kan problemnya, publik ini kan seringkali berspekulasi, ngeprank dirinya sendiri bahwa reshuffle itu sangat mungkin diumumkan pada Rabu Pon hari ini. Nyatanya juga tidak terjadi. Tapi saya menduga kalaupun tidak ada reshuffle hari ini, dalam waktu dekat akan ada reshuffle ya, kalau membaca tanda-tanda sinyalmen yang akan disampaikan oleh Presiden.
Itulah variabel-variabel yang kemudian bisa menjelaskan kenapa reshuffle belakangan itu menjadi kuat dan berhembus kencang. Yang keempat, Mbak Heliza, kalau mau disebutkan, kalau mau jujur sebenarnya reshuffle kali ini sebenarnya sangat terkait dengan reshuffle rasa Nasdem ya. Ini muncul karena terkait dengan manuver Nasdem yang mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilpres di 2024. Kan praktis setelah itu kita melihat gestur tubuh Jokowi, gestur tubuh Istana kan nggak nyaman ketika Nasdem bermanuver gitu ya. Setelah itu tidak lama kemudian sejumlah elit PDIP silih berganti menyerang dan meminta Nasdem untuk angkat kaki, untuk mencabut sejumlah menterinya, undur diri secara gentle bagian dari koalisi pemerintah. Itu untuk menegaskan bahwa Nasdem itu memang ingin pisah jalan di 2024. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya selalu menegaskan bahwa isu reshuffle kali ini memang sangat dikaitkan dengan manuver politik Nasdem. Dan yang kedua yang paling penting memang lebih kentara nuansa politiknya ketimbang nuansa kinerja. Karena kalau kita bicara tentang kinerja menteri, tentu bukan hanya menteri Nasdem yang memang untuk dievaluasi dan layak ya untuk disampaikan ke publik. Tapi begitu banyak menteri-menteri yang lain yang mestinya juga disampaikan evaluasinya. Misalnya soal target lifting minyak yang tidak pernah sampai 1 juta barrel misalnya per hari. Kenapa kementerian yang terkait tidak pernah dievaluasi? Ataupun angka kemiskinan, angka pengangguran misalnya juga sedang dalam masalah pasca pandemi COVID. Tapi kementerian terkait juga tidak pernah disorot. Ataupun misalnya terkait dengan di bidang ekonomi kita yang performnya juga tidak terlampau maksimal, tapi tidak pernah disinggung. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya, isu reshuffle kali ini memang sangat terkait dengan gerakan politik Nasdem usung Anies terkait jalan panjang menuju 2024. Selebihnya ya menurut saya adalah argumen-argumen komplementer yang tidak terlampau signifikan dan bukan menjadi sebab utama kenapa reshuffle itu berhembus kencang belakangan ini. Itukah yang Anda lihat dari kita mendengar kemarin dalam statementnya Presiden Joko Widodo di eksklusif BTV yang mengatakan bahwa reshuffle kali ini penuh perhitungan dan juga pertimbangan, diantaranya juga ada sedikit bumbu-bumbu politik. Tapi kalau tadi Anda katakan, jadi reshuffle kali ini kalau dipresentasikan berapa sebenarnya Mas Adi untuk performa sendiri atau memang karena performa dari para menterinya atau memang tadi dengan situasi politik? Kira-kira berapa persen? Apa 50-50 atau 60-40 menurut Anda? Saya justru melihatnya 80-20. 80 ke politik? Ya. Kenapa 80-20? Nuansa politiknya jauh lebih kentara. Kalau kita membaca konteks agak sedikit setback ke belakang, kita melihat bagaimana soal isu reshuffle ini kan berhembus setelah Nasdem secara resmi menyatakan Anies sebagai kandidat capres. Padahal kita tahu sebelum ada manuver Nasdem itu tidak pernah ada argumen-argumen, tidak pernah ada wacana, tidak pernah ada isu yang terkait dengan reshuffle. Apalagi memasuki tahun politik, Jokowi tentu memperhatikan betul stabilitas dukungan politiknya. Tapi ketika tiba-tiba Nasdem bermanuver, ya tahun politik Oktober bulan lalu, tahun lalu gitu ya, semuanya kemudian berubah secara total. Hubungan Jokowi dengan Nasdem kembali tidak akur. Hubungan Jokowi dengan Nasdem sebagai pengusung sejak 2014 kemudian tidak bisa dibaca secara sederhana. Buktinya misalnya Jokowi tidak mau dipeluk oleh Surya Paloh dalam berbagai event misalnya. Bahkan Jokowi tidak hadir dalam acara ulang tahun spesialnya Nasdem. Itu kan mengindikasikan Jokowi rada-rada nggak nyaman dengan manuver Nasdem. Bahkan konon ketika Surya Paloh dipanggil ke istana, menurut pengakuan elit Nasdem, kan ditanyakan kenapa Nasdem mengumumkan Anies Baswedan tidak berkoordinasi, tidak memberitahu kepada istana dan kepada presiden. Ini kan satu sinyalmen bahwa reshuffle ini ada tarikan napasnya dengan 2024. Baru setelah itu bicara tentang kinerja. Bahwa ada sejumlah menteri Nasdem yang layak dievaluasi, ya Kementan misalnya. Bahwa menteri lingkungan hidup layak dievaluasi, ya. Tapi itu kan penjelasan-penjelasan komplementer yang saya sebut tidak terlampau signifikan yang membuat hembusan isu reshuffle itu mencuat. Jadi itulah yang saya sebut sebagai sebab akibat. Nasdem usung Anies, maka efeknya adalah isu reshuffle yang berhembus. Bahkan PDIP pasang badan, kelihatan betul PDIP itu tidak nyaman dengan manuver Nasdem. Kalau Nasdem ingin pisah jalan di 2024, monggo angkat kaki dari koalisi. Monggo menteri-menterinya ditarik dari pemerintah. Bahkan tidak segan-segan. Sejumlah menteri dari menteri dari Nasdem itu kan dianggap kinerjanya dia tidak perform. Itulah yang saya kira variabel-variabel yang kemudian mempertebal bahwa Nasdem dianggap salah, Nasdem dianggap berdosa
hanya karena mengusung Anies Baswedan untuk bisa maju di 2024 yang akan datang, Mbak. Saya begitu cara melihat. Oke, Mas Adi, kalau kita lihat Rabu Pon kita memang menantikan apakah memang ada kejutan dari Presiden Joko Widodo. Tapi nyatanya Rabu Pon datang dari Erlangga Hartarto di sini. Kita lihat pertemuan terjadi antara dua ketua umum di sini, Ketua Umum Golkar dan juga Nasdem. Kita dengarkan pernyataan dari Erlangga Hartarto. Jadi pertemuan Rabu Pon ini yang kemarin saya sampaikan, hari Rabu perlu diperhatikan ya hari ini. Dan hari ini adalah silaturahmi dua partai, dan partainya sama-sama partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Nah, ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Karena ini adalah momentum yang nggak boleh kita lepaskan. Pemerintah sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20, dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai politik. Mas Adi, tanggapan Anda terkait dengan pertemuan kembali ke rumah, kalau tadi kita dengarkan secara keseluruhan apa yang dikatakan oleh Pak Erlangga ya, coming home. Anda melihatnya seperti apa? Ya, pada prinsipnya ini adalah pertemuan kedua ketua umum partai yang saat ini sama-sama solid mendukung Jokowi sampai tuntas ya. Pada prinsipnya saya menduga bahwa Nasdem pasti bercerita, pasti curhat tentang bagaimana misalnya isu reshuffle, kenapa kemudian dialamatkan ke Nasdem. Itu karena misalnya dianggap salah mendukung Anies Baswedan. Kan itu sebenarnya yang dikomunikasikan. Padahal Nasdem itu sampai saat ini tidak pernah melakukan konfrontasi, tidak pernah melakukan protes, tidak pernah menolak kebijakan-kebijakan politik yang selalu dimunculkan oleh pemerintah, yang selalu lahir dari Jokowi. Nasdem ingin menegaskan bahwa pilihan politik Nasdem usung Anies di 2024 itu tidak ada kaitannya dengan koalisi yang saat ini sedang berjalan. Karena komitmen Nasdem mendukung Jokowi itu hingga 2024, bukan harus berhenti di tengah jalan. Kan itu yang sepertinya terus ingin disampaikan oleh Nasdem, ingin disampaikan kepada sahabat dekatnya, ingin disampaikan kepada Erlangga Hartarto. Karena kalau kita melihat agak ke belakang, Nasdem ini kan kalau ada situasi politik gawat darurat di negara ini, pasti bicaranya dengan Golkar. Saya ingat betul dulu ketika Gerindra, Prabowo Subianto diisukan mau bergabung dengan Jokowi, kan kumpulnya di Gondang dia, di kantornya Nasdem. Ada Golkar di situ. Pasti yang dibicarakan tentang bagaimana Prabowo Subianto masuk dalam koalisi. Padahal Prabowo itu adalah kubu oposisi yang secara diametral berbeda dengan Jokowi. Persis momentum hari ini. Ketika Nasdem dikaitkan dengan isu reshuffle, maka teman dekat, sahabat dekat yang paling mungkin bisa diajak bicara, diajak curhat, disampaikan pilihan politik Nasdem soal mendukung Anies, kenapa harus direshuffle, pastinya disampaikan secara terbuka kepada Erlangga Hartarto. Dan hebatnya, kedua tokoh ini menegaskan bahwa Nasdem ataupun Golkar menegaskan dukungan kepada Jokowi itu hingga tuntas 2024. Itulah yang disebut dengan stabilitas politik. Karena bagi saya, Mbak, kalau betul Menteri Nasdem ini dikeluarkan, direshuffle gitu, dikurangi jatah Menteri Nasdem, pastinya itu juga menimbulkan instabilitas politik. Bukan tidak mungkin Nasdem itu akan melakukan resistensi dan perlawanan terkait dengan kebijakan politik pemerintah ke depan. Ini Nasdem sudah tidak di koalisi, menterinya dikurangi. Dan sangat mungkin Nasdem itu melakukan protes-protes keras ke depannya. Nah itu dia, kalau kita lihat tadi, di depan ada sebuah penegasan tadi yang Anda katakan, bahkan tadi kita mengutip di Erlangga Hartarto mengatakan kedua partai ini adalah partai pendukung Pak Jokowi 2 periode. Kalau Anda lihat dari penegasan ini atau sebuah penegasan itu, kita membaca psikologi politiknya ke arah mana? Apa penegasan yang ingin memang dibawa di situ sebenarnya, Mas Adi? Penegasannya dua hal ya, harus dipisah bahwa dukungan Nasdem ke Jokowi itu berakhir 2024, bukan berakhir 2023. Jadi kalaupun toh ingin pisah jalan di 2024 dengan kubu pemerintah, Nasdem itu tidak ada persoalan hari ini dengan kubu pemerintah. Kan itu sebenarnya. Jadi ada kepentingan politik 2024 dengan politik yang saat ini sedang dijalankan oleh Nasdem, itu merupakan variabel yang tidak bisa dikawin silangkan, tidak bisa dibentur-benturkan. Itu dua area yang berbeda.
Kan Nasdem menjamin sampai 2024 mereka tidak akan melakukan protes apapun. Bahkan di reshuffle sekalipun oleh Jokowi, mereka akan tetap loyal mendukung sepenuhnya seluruh keputusan-keputusan politik pemerintah. Itu kan jaminan Nasdem. Tapi sekali lagi, ada partai politik yang tidak nyaman, PDIP khususnya. Kalau ingin pisah jalan, sekalipun saat ini loyalitasnya tinggi terhadap Jokowi, ya monggo saat ini sudah harus ditunjukkan mana air dan mana minyak. Kan itu yang sebenarnya membuat sinyal reshuffle kembali menguat soal Rabu Pon. Baik, oke. Soal Rabu Pon ini, tadi kalau juga kita lihat pertemuan ini begitu erat. Kita tadi lihat di situ ada gambar di mana mereka saling berpegangan tangan. Tapi kita ada satu pernyataan juga terkait dengan pernyataan Surya Paloh. Ini agak keringetan sedikit. Agak keringatan dikit ya. Baiklah, kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan pada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Jadi di Golkar sendiri ada 43 tahun, dan baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak beri yang lain? Ya, yang lain kita memang baru mencoba. Ya, baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik. Sampai berkeringat Mas Adi untuk mengatakan bahwa mengapa memilih kemungkinan masuk ke Golkar. Tapi Anda melihat tadi ada sebuah jawaban prioritas, romantisme di sini, kembali ke rumah, kata-kata itu kembali dimunculkan. Tapi tadi membaca ini, lalu kita membaca juga Rabu Pon ini terkait dengan reshuffle. Bagaimana juga Anda melihatnya? Apakah memang Rabu Pon ini menjadi jawaban kita pertemuan kedua ketum ini dengan reshuffle atau seperti apa Anda melihatnya? Ya kenapa Rabu Pon menjadi sakral? Karena memang 3 kali reshuffle Jokowi itu dilakukan pada Rabu Pon. Padahal 4 reshuffle sebelumnya juga tidak dilakukan pada Rabu Pon. Di awal saya menyebutkan publik, rakyat ini kan suka ngeprank dirinya sendiri, berspekulasi bahwa di Rabu Pon akan terjadi reshuffle. Nyatanya tidak terjadi sampai hari ini ya minimalnya. Itu yang pertama. Yang kedua saya agak terharu mendengar statementnya Surya Paloh ya. Ya cukup tegar gitu ya, cukup tenang menyampaikan bahwa dia bisa berkawan dengan siapapun, termasuk kemungkinan berkoalisi dengan KIB. Golkar ini adalah romantisme, Golkar ini adalah kawan lama. Bertahun-tahun lamanya Golkar itu menjadi rumah besarnya Surya Paloh sebelum akhirnya membuat partai yang namanya Nasdem. Itu adalah sinyalmen satu kehangatan bahwa sebenarnya Surya Paloh itu merasa at home betul ketika dengan Golkar. Surya Paloh itu sampai saat ini berasa nyaman betul berkoalisi dengan Jokowi. Tapi sekali lagi hanya karena mendukung Anies seakan-akan kebersamaan itu dianggap tidak penting, dianggap hilang dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan Surya Paloh mengatakan bahwa inilah kemesraan dan romantisme dengan Golkar karena dengan yang lain itu baru memulai. Betul adanya. Kalau kita melihat rata-rata, Nasdem ini kan tidak punya pengalaman politik bekerja sama dengan PKS. Nasdem juga tidak pernah punya pengalaman politik dengan Demokrat sampai hari ini. Sekalipun misalnya PKS dan Demokrat beberapa waktu yang lalu menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi nyatanya kan mereka tidak mau melakukan deklarasi secara bersama. Terbuka bahwa ketiga partai ini jagoannya adalah Anies Baswedan. Itu kan baru hanya sebatas pernyataan media untuk menegaskan kalau mereka solid. Tapi belum ada deklarasi secara resmi. Ada fakta integritas antara 3 partai ini menuju jalan panjang 2024, maka sangat mungkin bahwa Nasdem yang saat ini dalam tanda kutip dipandang mau berpisah dengan Jokowi, dipandang berpisah dengan kubu pemerintah, bukan tidak mungkin akan kembali ke rumah, akan kembali kepada barisan koalisi pemerintah. Mungkinkah apa karena romantisme ini akhirnya Presiden Joko Widodo mengundurkan niat reshuffle-nya?
Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena kebersamaan dengan Nasdem ini bukan sehari dua hari, tapi dibentuk sejak 2014 yang lalu. Bahkan dulu ketika Jokowi itu relatif agak kesulitan untuk diumumkan segera sebagai kandidat capres, Nasdem lah yang pertama kali kemudian bikin baliho di mana-mana. Jokowi presidenku, Nasdem partaiku, itu kan terjadi di mana-mana. Terutama sebelum partai-partai politik yang lain, bahkan PDIP belum mengumumkan. Itu artinya apa? Bahwa romantisme kebersamaan yang pernah dibangun dengan Jokowi, pernah dibangun dengan koalisi pemerintah yang dibangun dengan Golkar, itu tidak bisa dihilangkan dengan hanya manuver-manuver kecil yang sebenarnya belum tentu juga Anies itu bisa mendapatkan tiket pencapresan, Pak. Apalagi berharap dari dukungan partai-partai yang selama ini tidak pernah punya pengalaman bekerja sama dengan Nasdem, seperti PKS dan Demokrat. Jadi itulah yang saya sebut sebagai everything can happen. Karena politik kita itu adalah politik last minute, politik di tikungan akhir, bukan yang lainnya. Oke, ya nampaknya Rabu Pon akan berganti hari, namun karena sudah pukul 17 menjadi Kamis Wage dan Rabu Kelabu karena mendung di luar dan belum tentu terjadi reshuffle. Kita nantikan saja, Presiden meminta kita menunggu dan kita tunggu hasilnya nanti dan apa keputusan Presiden nanti. Terima kasih Mas Adi Praetno telah bergabung bersama kami dalam Berita 1.